wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rizwan. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS At-Thalib. Juga sebagai mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 dengan NIM 25404130657 di LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan tema puasa wajib dan puasa sunnah untuk memenuhi kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, melaksanakan aktivitas belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap-siap gerak sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Sebelum kita belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang sudah hadir pada hari ini? Yang pertama, Andini, Ayu dia, Ayu Ningsih, Asri, Atep, tidak ada. Kemana izin? Dian Fadila, Dalpa, Erlin, Muhammad Fahmi, Raja Pesariadi, Repandi, Randy Firmansyah, Risa Kalisa, Rizka Novianti, Siti Sarah, Kelly Wiliana Agustin. Nah, alhamdulillah untuk yang sudah hadir dan untuk yang tidak hadir maupun yang sakit atau izin, mudah-mudahan kalau yang sakit segera disembuhkan seperti biasa. Kalau yang izin, kalau ada keperluan, mudah-mudahan dilancarkan dalam keperluannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita mengulang dulu materi sebelumnya, yaitu tentang sujud syukur. Ya, materi minggu lalu itu tentang sujud syukur. Nah, tentang sujud syukur kemarin sudah dibahas, juga sudah ditulis mengenai pengertian, jenis-jenis, dan tata cara sujud syukur. Tuh, terus macam-macam sujud syukur itu ada berapa macam? Yang pertama, sujud Iya, ada
syukur. Kalau masih ingat niat sujud syukur itu apa? Niat atau bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan sujud syukur. Itu yang mengenai sujud syukur yang sudah kita bahas. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang puasa. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib. Apa itu puasa? Barangkali ada yang tahu itu puasa? Hah? Puasa? Menahan diri. Ada lagi? Pengertian puasa. Sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Menahan haus dan lapar dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian menurut bahasa. Pengertian menurut bahasa. Puasa menurut bahasa itu tadi menahan haus dan lapar atau makan minum dari mulai terbit sampai terbenam matahari. Apakah hanya menahan haus lapar? Misalkan menahan nafsu, terus menahan apa lagi? Amarah. Apa lagi? Ya. Selain menahan makan dan minum atau menahan haus dan lapar, kita juga harus bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu di situ misalkan yang tadi, jangan suka marah-marah. Terus apa lagi? Jangan berbicara kasar. Terus apa lagi? Itu masuk kepada pengertian puasa menurut istilah. Kalau menurut bahasa itu menahan haus dan lapar yang tadi. Kalau menurut istilah menahan diri. Maksud dari menahan diri itu yang tadi menahan hawa nafsu. Jadi tidak hanya menahan haus dan lapar ketika kita sedang berpuasa, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Maksud terbitnya fajar itu jam berapa? Fajar, yang disebut fajar, terbit fajar itu kayak gimana? Coba terbit fajar subuh, sebelum azan subuh. Kan ada tapi itu waktu itu dikasih waktu untuk mengawali puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau terbenam matahari berarti maghrib. Nah, sore hari yaitu pada waktu maghrib. Tuh, jelas mengenai pengertian puasa
berpuasa. Terus di sini ada ketentuan puasa. Bila seorang akan melaksanakan puasa, sebaiknya memperhatikan ketentuan-ketentuannya agar ibadah puasanya sah. Para ulama menyebutkan ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama, sudah pasti itu harus Islam, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, kuat berpuasa. Nah, tuh, terus masuk pada yang pertama. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Tuh, yang pertama, beragama Islam. Sudah pasti yang wajib berpuasa itu yaitu orang Islam. Sudah pasti harus berpuasa. Kalau bukan orang Islam itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Biasanya pada waktu tertentu diwajibkan untuk berpuasa, itu pada bulan Ramadan. Semua umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Terus berakal. Maksud dari berakal gimana? Tidak gila. Jadi maksudnya berakal itu tidak gila, masih waras, normal, pikiran normal, hidup normal. Itu syarat wajib puasa, harus berpuasa. Kalau orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa, supaya tidak mengganggu puasa kita. Itu. Yang terakhir, meninggalkan makanan di sela-sela gigi. Jadi sudah niat pas sahur mau nyimpan makanan satu piring di dalam mulut, jadi sudah diniatkan nanti untuk siang, misalkan pas siang pas lapar mau dimakan disimpan dulu di mulut, tidak bisa. Apalagi tidak sikat gigi, terus ada yang nempel di gigi maupun di dalam rongga mulut, pas siang jadi masuk ke makan, sama itu hukumnya makruh karena bisa membatalkan puasa. Tuh, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu, sebelum kita masuk kewajiban berpuasa, itu ada dalilnya ya. Kewajiban untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh dalil tentang puasa, harus ingat ya. Coba diulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu harus hafal ya, dalil tentang berpuasa. Nah, terus dalam rukun Islam itu puasa
Masuk pada nomor yang berapa? Rukun Islam. Nomor 1 syahadat, 2 3 4 Nah, berarti dalam rukun Islam termasuk rukun Islam yang keempat. Bukan berarti boleh dilaksanakan pada urutan keempat setelah yang pertama, kedua, ketiga, tapi itu urutan rukun Islam berada di urutan yang keempat dalam rukun. Kolom-kolom untuk mengisi ada sunnah, ada makruh, ada batal, terus tidak batal. Nah, untuk mengisi cukup dikasih tanda checklist. Iya, di lembar. Nah, terus yang lembar selanjutnya itu ada asesmen refleksi, itu di bawahnya ada. Nah, itu sama di checklistnya. Berikan tanda sesuai dengan kondisi dirimu, jadi kalau kondisi masing-masing tinggal di checklist. Nah, sekarang coba dikerjakan di checklist, kasih tanda checklist apa ada yang termasuk sunnah, yang termasuk makruh, yang termasuk batal, dikasih tanda. Nah, dibaca dengan teliti, dibaca dulu, dipahami dulu. Misalkan maksudnya sunnah, tentang maksudnya makruh. Tuh, isi. Sudah? Belum? Sekurang-kurang hati seseorang kalian menggunakan sifat mata. Sifat mata mana? Tak menjadi mata. Sudah? Belum. Ya, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Anazul Marwah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami berbuka dengan 3 buah kurma dan segelas teh manis. Itu termasuk sunnah. Zainab muntah-muntah karena masuk angin. Muntah-muntah. Karena masuk angin. Iya, sok teruskan. Mandi menggunakan shower ketika puasa. Makruh. Ali mengajak temannya untuk
Zainah minum segelas air putih karena lupa. Makruh. Sebelum berangkat ke sekolah, Alia menggunakan sikat mata. Makruh. Saat berkumur, Andri minum sedikit air, padahal dia sadar sedang berpuasa. Apa? Batal. Terus? Menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Batal. Merasa badannya kurang enak, Ahmad berbekam. Apa hukumnya? Makruh. Berbekam tadi itu Makruh. Terus? Fatimah makan sahur sebelum subuh. Tidak batal. Sudah? Ya. Lanjut, kelompok 2. Kelompok 2. Ayo cepat, itu waktu sudah mau jam 11. Saat berkumur, Andi minum sedikit air padahal dia sadar sedang berpuasa. Batal. Menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Batal. Terus? Merasa badan kurang enak, Ahmad berbekam. Makruh. Terus? Fatimah makan sahur sebelum subuh. Sunah. Dah. Terus kelompok 3. Mana itu lembar kerjanya? Tidak batal. Sebelum berangkat ke sekolah, Alia menggunakan sifat mata. Hukumnya tidak batal. Sudah? Belum. Saat berkumur, Andi minum sedikit air, padahal dia sadar sedang berpuasa. Hukumnya batal. Terus? Menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Hukumnya batal. Merasa badannya kurang enak, Ahmad berbekam. Makruh. Fatimah makan sahur sebelum subuh. Tidak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Jangan lupa nama diisi pasti mendapat. Kalau tidak dilaksanakan sudah pasti mendapat. Terus kalau puasa sunat, kalau tidak dilakukan pun. Terus syarat wajib puasa. Tuh yang pertama. Islam. Terus Terus syarat
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nah, itu materi yang kita pelajari dari awal itu tentang puasa wajib dan puasa sunnah, syarat wajib, syarat sah, terus yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, terus bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian materi dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kelas, silakan berdoa terlebih dahulu atau kita berdoa terlebih dahulu supaya diselamatkan dan dilancarkan dalam perjalanan. Coba untuk kedua kelas dipimpin untuk berdoa.